Baik, ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Ibu-ibu sehat semuanya? Dalam rangkaian perjalanan safari dakwah saya di hari ini adalah masjid ketiga. Tadi pagi saya sudah mengisi di satu tempat, siang tadi di satu tempat, dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan ibu-ibu semua. Ibu-ibu sudah dari jam berapa di sini? Dari jam 2. Wow, nanti makan malam sekalian dirapel ya Bu. Hari ini temanya unik, saya nggak pernah dapat tema ini. Jadi waktu dikasih temanya apa itu? Bertahan atau melepaskan ini? Ini apa ini temanya ini, maksudnya saya nggak paham. Oh, banyak yang mau curhat. Atau saya yang curhat apa gimana? Ya, saya sapa dulu semuanya ya ibu-ibu. Ketawa-ketawa aja ya, soalnya kalau serius-serius nanti ngantuk loh. Ya, saya sapa dulu yang saya hormati Ketua Takmir dan Pengurus Masjid Jamasba Kabupaten Bantul, Majelis Taklim Khairunisa, keluarga besar Munzalan Yogyakarta, dan para jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, balik lagi tema hari ini tadi yang disampaikan adalah mempertahankan atau melepaskan. Apa yang dipertahankan, apa yang dilepaskan ini maksudnya? Ya, kita bahas dulu secara pertemanan dulu kali ya, nanti baru masuk ke rumah tangga. Boleh Bu? Atau mau langsung masuk ke rumah tangga? Nah, untuk ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masuk dulu tema kita pada hari ini. Dalam kehidupan kita ini nggak bisa hidup sendiri ya Bu. Ada nggak orang bisa hidup sendiri? Ada nggak orang yang mati sendiri, ngafanin sendiri, jalan ke kubur sendiri? Nggak kan? Kita memerlukan orang-orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial yang memerlukan orang-orang lain dengan beragam macam karakter dari berbagai macam orang yang berbeda-beda, yang tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang sering ibu-ibu dengar atau yang sering dibacakan pada saat khutbah Jumat misalnya, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, saya mau menyampaikan muqaddimah dulu ya Bu. Pembukaan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini jadi landasan kita pada hari ini, bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, kita hidup berkelompok atau kita hidup sosial yang tujuannya saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Manusia dituntut untuk mencari lingkungan yang baik. Nah, ini kolerasinya dengan judul kita, mempertahankan atau melepaskan. Berdasarkan ayat ini kita dituntun untuk mencari lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, untuk saling mendukung berbagai macam kebaikan demi kebaikan, dan bukan sebaliknya. Makanya melepaskan hal-hal yang toksik atau racun, mempertahankan hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita. Baik. Jadi itu ya Bu, jadi judul kita hari ini mempertahankan atau melepaskan yang sekiranya mendatangkan toksik atau mendatangkan keburukan buat kita, jauh-jauh dari lingkungan seperti itu, dan mempertahankan orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita. Saya mau cerita satu kisah dari hadis surat Muttafaqun alaih. Ibu pernah dengar cerita 99 orang yang membunuh 99 orang? Pernah dengar kisah tersebut? Orang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian pada akhirnya dia berkata, aku ingin berubah, aku ingin jadi orang baik, masih bisa nggak ya? Akhirnya beliau datang Bu ke satu tempat di mana di dalam tempat itu terdapat seorang yang
ahli ibadah mengatakan kamu tidak bisa diampuni oleh Allah SWT, nggak bisa berubah jadi orang baik, dosamu sudah sangat banyak, nggak bisa kamu jadi orang baik. Akhirnya orang ini marah, akhirnya membunuh sang ahli ibadah itu, sehingga total yang dia bunuh adalah 100 orang. Kemudian akhirnya orang yang membunuh 100 orang ini pergi lagi menuju ke seorang ulama yang bijaksana ini mengatakan boleh, kamu akan diampuni oleh Allah asalkan engkau melepaskan teman-teman yang buruk yang berada di lingkunganmu itu. Judul kita pada hari ini, melepaskan atau mempertahankan, berhijrah dari lingkungan yang buruk itu. Engkau mau jadi orang baik, mau hijrah, tinggalin tempat-tempat yang toksik itu, hindari atau tinggali tempat-tempat yang penuh dengan keburukan-keburukan itu. Pindah hidup baru, lingkungan baru, pertemanan baru, mulai lembaran yang baru. Maka pada akhirnya orang ini pergi menuju ke tempat yang baru. Di tengah perjalanan orang ini meninggal dunia. Lalu para malaikat berebut. Malaikat rahmat ini adalah yang sudah membunuh 100 orang, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat tidak. Sudah membunuh 100 orang, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat tidak. Aku yang berhak mengambil orang ini walaupun dia sudah membunuh 100 orang, tapi belum meninggal dia berniat untuk melakukan kebaikan, untuk berhijrah, dan niat itu dihitung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat rahmat, singkat cerita, yang pada akhirnya membawa orang tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan kita memang kita tidak bisa hidup sendiri, tapi bukan berarti kita tidak memilah-milih dengan siapa kita bergaul. Karena Rasulullah SAW, teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sudah masyhur ya, sudah sangat terkenal. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya, kecipratan baunya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, akan kecipratan wanginya. Jadi untuk ibu-ibu semua, berhati-hati dalam bergaul. Kalau ada seorang yang berkata, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, ini rahasia. Tetangga kita itu loh bisa-bisanya ya, bisa-bisanya beli mobil baru nggak tahu kerjaannya apa, bisa-bisanya beli rumah baru nggak tahu kerjaannya apa, bisa-bisanya punya AC baru, beli rumah baru nggak tahu kerjaannya apa, bisa-bisanya punya AC baru. Orang yang beli AC baru dia yang kepanasan, Bu. Ada nih jenis orang begini nih, SMS, beli AC baru dia yang kepanasan, Bu. Ada nih jenis orang begini nih, SMS, suka melihat orang lain susah lihat orang lain senang lihat orang lain susah. Hati-hati kalau ketemu orang-orang yang tukang gibah-gibah kayak gini nih, satu hari nanti ibu lo yang digibahin. Bener nggak? Kalau ada nih ciri-ciri indikator nih orang-orang ini datang sama ibu-ibu semua, ibu-ibu jangan kemakan untuk ikut-ikutan. Karena bisa saja orang ini akan mengata-ngatai ibu satu hari nanti di tempat yang lain. Jadi hindari hal-hal yang toksik begini. Nah, saya mau cerita dulu sedikit sebelum saya masuk tentang rumah tangga yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua. Yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua. Hati-hati ya Bu, jangan berdekatan dengan jenis perempuan-perempuan, atau lepaskanlah ya perempuan-perempuan yang punya karakter. Sebentar ya, kira-kira perempuan-perempuan apa Bu yang harus kita jauhi Bu? Perempuan-perempuan buruk seperti apa yang harus kita jauhi karakternya? Sebentar, coba ibu-ibu lihat surah Al-Hujurat deh. Surah Al-Hujurat, banyak dosanya nih. Orang-orang yang harus kita jauhi itu adalah orang-orang yang, coba lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke berapa Bu? Ayat ke-11, ayat ke-12. Coba baca di situ. Kita baca bareng-bareng boleh nggak Bu? Tolong Quran Umma dibuka Kakak, boleh? Cari surah Al-Hujurat ayat ke-11, ayat ke-12. Umma mau kita baca bareng-bareng. Itu adalah orang-orang yang harus kita jauhi, ibu sekalian, karena orang-orang seperti ini orang-orang yang mengerikan. Karena kita bisa tertular nih dengan orang-orang seperti ini. Lepaskan ketika ada orang-orang seperti ini di sekitar kita. Ibu sudah baca? Sudah ketemu? Al-Hujurat ayat ke-11, ayat ke-12.
Kak Eli sudah dicari ayatnya? Baik, surah Al-Hujurat ayat ke-11, ayat ke-12 ini itu nggak jauh-jauh membicarakan soal orang-orang yang suka atau banyak dosanya dari lisan. Lisan ini bahaya Bu, lisan ini nih kata Rasulullah ada 2 lubang nih yang bahaya banget nih, lubang kemaluan sama lubang lisan. Lubang lisan ini Ibu sekalian, lubang lisan ini dosanya banyak, ada dusta, ada kata-kata kasar, kata-kata keji, namimah, adu domba, betul? Dari lisan ini nih dosanya banyak banget. Kalau zaman sekarang dosanya nggak cuma di lisan, dosanya di jari-jari. Ya nggak Bu? Jari-jarinya lancar bener, nulis di sosmed, ngejelek-jelekin orang. Jadi orang-orang yang kira-kira punya karakter-karakter begini dijauhin, dilepasin supaya kita nggak ikut-ikutan. Kita terlalu waktunya terlalu sayang ya untuk ngata-ngatain orang lain, terlalu sayang. Sudah ada? Surah Al-Hujurat surat keberapa Bu? Surah ke-11 sayang. Boleh dicari dulu. Siapa qori di sini? Yang suaranya bagus banget. Boleh baca nggak? Surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat ke-12. Ada Bu? Qori di sini Bu. Sini sayang, sudah ketemu? Surah ke-11. Surah ke-49 ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Ada yang qori nggak Bu? Supaya kita bisa baca bareng-bareng dengan suara qori yang indah itu. Ya. Nggak ada yang qori, yaudah kita baca bareng-bareng deh Bu ya. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Kita baca bareng-bareng boleh? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Lanjut Bu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Coba kita cek, ada nggak orang-orang sekitar kita yang begini atau kita sendiri yang seperti ini? Dan kalau kita sendiri yang seperti ini, kita minta ampun daripada Allah. Kalau ada orang-orang sekitar kita seperti ini, kita jauh-jauh daripadanya. Siapa orang-orang itu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok orang yang lain. Zaman sekarang banyak gak orang-orang yang suka ngolok-ngolok orang lain Bu? Karena beda organisasi misalnya, karena beda komunitas-komunitas tertentu misalnya, ya gak Bu? Ngerasa lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok orang yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan suka untuk mengolok-olok yang lain. Netizen-netizen di Indonesia, mudah-mudahan netizen-netizennya bukan ibu-ibu semua ya, suka ngolok-ngolok orang lain, suka ngejelek-jelekin orang lain. Benar gak Bu? Suka cari-cari kesalahan orang lain. Jauh-jauh dari orang-orang yang seperti ini ibu sekalian. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, kata Allah SWT. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan siapa yang bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi di antara banyak-banyak dosa dan banyak-banyak maksiat di luar sana, orang-orang yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi adalah orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain. Olok-olok orang lain itu tidak hanya lewat lisan loh Bu, kadang-kadang bisa lewat mata. Ada orang yang kalau ketemu sama orang lain gini-gini terus gini-gini. Ada nggak yang begitu?
Ya, disenggol-senggol temennya terus lihat dari bawah ke atas, atas ke bawah. Nggak mau, kita nggak mau sama orang-orang yang kayak gini, nggak mau. Kita mau semua orang. Cara supaya kita nggak jadi orang seperti itu gimana, Bu? Cara supaya kita nggak celah orang lain, supaya kita menghargai dan menghormati orang lain, caranya gampang banget sebenarnya. Caranya gimana? Gampang banget. Caranya ingat mati. Kok nyambungnya ke ingat mati? Apa sambungannya? Iya. Kalau orang-orang yang ingat mati, dia akan takut berbuat zalim pada orang lain. Kalau orang-orang ingat mati, dia nggak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu, ibu-ibu sekalian. Contoh sederhana, kata dokter, ibu mohon maaf, ibu punya penyakit yang parah, nanti maghrib mungkin bertahan umurnya sampai maghrib. Kira-kira masih ngolok-ngolok orang lain nggak? Kira-kira masih zalim nggak sama orang lain? Kira-kira masih sempat nggak ngetik di sosial media untuk orang lain? Masih sempat nggak? Kira-kira masih benci nggak sama orang lain? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa usia kita tinggal sebentar lagi. Hanya saja usia dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita suka-suka kita berbuat seenaknya, ya kan? Ingat mati membuat kita jadi sungguh-sungguh beribadah. Kalau ibu tahu waktu ibu sampai maghrib nanti, kira-kira nanti sholat asarnya yang belum sholat asar sungguh-sungguh enggak? Kira-kira berdoanya sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh. Kalau ibu tahu kematian ibu tinggal beberapa jam lagi, kira-kira akan jadi orang sombong enggak? Atau tawadu, rendah hati, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang-orang yang kita sakiti, ya kan? Jadi gampang banget sebenarnya. Cara supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku yang begini adalah ingat mati aja. Ingat mati membuat kita enggak sombong, membuat kita tawadu tentu saja, membuat kita nggak zalim sama orang lain, membuat kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi kembali lagi pada surah Al-Hujurat ayat ke-11 pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita bahwa salah satu yang mungkin bagi sebagian orang biasa tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat tidak baik yang kita harus jauh-jauh darinya adalah jangan suka ngejek-ngejek orang lain, ngolok-ngolok orang lain, ngerendahin orang lain. Bisa saja engkau mungkin lebih kaya tapi dia yang lebih banyak sholat malamnya. Bisa saja mungkin engkau yang rasanya jilbabnya paling besar tapi bisa saja dia yang hatinya lebih bersih dibandingkan dengan dirimu. Jadi jangan suka untuk mengolok-olok orang lain. Kalau ketemu sama orang-orang yang suka begitu, jauh-jauh, lepasin aja orang-orang begitu. Hari ini dia ngolok-olok orang lain, besok ibu yang akan diolok-olok. Hari ini dia ngata-ngatain orang lain depan ibu, besok ibu yang akan dikata-katain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini berkaitan juga dengan perilaku yang enggak boleh kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jangan gampang suudzon. Sesungguhnya prasangka itu sebagainya adalah dosa. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau ibu punya perkumpulan yang sekiranya dalam perkumpulan itu ada suudzon, kemudian ada mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing, itu adalah pertemanan yang nggak perlu dilanjutkan. Ada namanya majelis ta'lim, ada namanya majelis ghibah. Majelis ghibah. Setiap kali ketemu kerjaannya ngomongin orang lain. Tetangganya happy, dianya nggak happy. Ada aja yang dikomentarin. Hati-hati wahai para ibu yang nggak bisa jaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kalau ada orang ngata-ngatain, diam aja, bukan ibu nggak tahu apa-apa, ya bu, diam aja. Jangan ikut-ikutan, oh iya gimana ceritanya, coba ceritain. Saya bisa jaga rahasia kok. Ntar ibu cerita sama kampung sebelah, jangan kasih siapa-siapa ya, ini cuma buat kamu. Dari kampung sebelah nyampe ke kampung sebelah, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Tuh tetangga tukang gosip. Jangan dekat-dekat sama orang yang suka tukang gosip. Jadi lepasin orang-orang kayak gini. Datanglah ke sebuah pertemanan, sebuah kelompok, majelis-majelis yang di dalamnya ketika kita melihat wajahnya, kita merasa iri akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama zaman dulu bu, kalau ngerasa lagi nggak soleh, lagi imannya lagi rendah banget, mereka sering datang kepada orang-orang soleh hanya sekedar memandang wajah orang-orang soleh. Dengan memandang wajah orang-orang soleh, kita jadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ibu ngeliat ulama siapa gitu, ulama besar gitu, dengan memandang wajahnya saja kita akan langsung teringat dengan dosa-dosa kita. Dengan memandang wajahnya saja kita jadi pengen beribadah lebih banyak lagi. Datang kepada orang-orang yang seperti itu, datang kepada perkumpulan dan pertemanan yang seperti itu. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau secara pertemanan seperti itu. Nah sekarang kita masuk lepaskan atau pertahankan dalam rumah tangga. Nah ini yang ibu-ibu pengen dengar. Baik, ibu-ibu sekalian, ketika diceraikan oleh laki-laki yang zalim, benar? Mari kita lihat
Urusan untuk melepaskan bukan urusan yang mudah, ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW ingatkan, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang membujuk seorang perempuan untuk memusuhi suaminya atau membujuk seorang budak untuk memusuhi tuannya. Maksudnya apa? Bukan termasuk golongan umatnya Rasulullah SAW, para istri-istri yang memusuhi suaminya tanpa alasan yang jelas. Atau Rasul katakan dalam hadis yang lain, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Kita lihat dulu ibu sekalian, ini temanya berbeda banget ya. Saya nggak pernah ngasih tema-tema kayak gini ya. Biasanya tentang bagaimana menjadi keluarga yang harmonis dan sebagainya. Tapi hari ini tema kita seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab pada akhirnya kita harus terlepas atau kita melepaskan. Atau dalam hal ini secara spesifik kita bilangnya perceraian. Pertama, hati-hati wahai anak-anak muda yang belum menikah, atau bagi para ibu yang mencari calon untuk anak-anaknya, sebab-sebab terjadi perceraian adalah jeleknya dalam memilih pasangan. Betul Bu? Jeleknya dalam memilih pasangan. Zaman sekarang kalau mau nikah, tolong salah satu yang dilakukan adalah periksa kesehatan. Penting gak Bu? Banyak loh cerita-cerita setelah menikah ketahuan pasangannya sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Jadi medical check up, periksa kesehatannya karena banyak terjadi perceraian adiknya. Hal yang paling penting adalah perhatikan ibadahnya. Kalau dia bisa meninggalkan Allah, itu saja pencandu, narkoba, pemabuk berat dan perilaku-perilaku lainnya. Karena kalau udah narkoba, kalau udah pemabuk itu pasti kejelekan-kejelekan lainnya mengikuti. Ya, jadi kalau sudah ada kriteria ini, lepasin. Pemabuk berat, obat-obatan terlarang, dan dosa-dosa berikutnya ini susah untuk dipertahankan. Kemudian penyebab perceraian. Jannati, rumah bukan surga. Rumah kan begini, ada bait di jannati, rumahku surgaku, ada rumah yang panas ya karena bertengkar terus. Tapi ada rumah yang hening karena nggak pernah ngobrol. Betul nggak Bu? Jadi rumah kayak neraka itu bukan karena berantem terus aja, bukan. Tapi karena hening, karena semua orang sibuk dengan perkataan sabar itu adalah perintah Allah di surah An-Nisa 19. Sabar. Nggak mudah. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ada yang memilih untuk mempertahankan, seperti judul kita pada hari ini. Ada yang memilih untuk melepaskan, tergantung situasi dan kondisinya. Yang jelas ukurannya adalah lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak maslahatnya. Kalau lebih banyak maslahatnya, lanjutin. Kalau lebih banyak mudorotnya, lepaskan. Misalnya dalam pernikahan itu atau dalam rumah tangga itu terjadi KDRT yang membuat kita terancam secara nyawa, ya lepasin misalnya. Atau ibu sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, ya lepasin. Tapi kalau masih bisa mempertahankan, ya pertahankan. Jadi kita nggak bisa bilang cerai itu buruk, nggak bisa menyamaratakan semua orang seperti itu karena setiap orang kisahnya beda-beda. Saya mau cerita tentang kisah Zaid bin Harithah. Ibu pernah dengar kisah itu? Zaid bin Jahsy radhiyallahu anha dengan Zaid bin Harithah. Beliau orang yang luar biasa ini menikah. Namun mereka punya perbedaan. Apa itu? Strata sosial yang sangat jauh. Zaid bin Harithah adalah seorang budak dan kemudian Zainab binti Jahsy adalah seorang bangsawan, keturunan bangsawan. Ternyata ini jadi problem dalam rumah tangga. Ternyata benar Rasulullah SAW mengingatkan pada kita kalau mau cari pasangan, cari yang sekufu. Beda boleh nggak? Boleh, asalkan bisa beradaptasi. Rasulullah dengan Siti Khadijah berbeda secara umur, secara keuangan. Pada saat itu Siti Khadijah lebih kaya, Rasulullah belum terlalu kaya misalnya. Bisa nggak? Bisa, tapi mereka berhasil dalam adaptasi. Tapi bagi sebagian orang agak sulit beradaptasi. Orang Jawa sama orang Jawa mudah adaptasinya, benar nggak Bu? Tapi orang Jawa menikah dengan orang Sumatera ya butuh adaptasi lagi. Boleh nggak? Boleh, tapi perlu adaptasi lagi. Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah, beliau-beliau ini punya strata sosial yang sangat jomplang. Yang satu keturunan bangsawan, yang satu dari golongan budak, kemudian menikah. Karena Rasulullah SAW meminta mereka untuk menikah. Ternyata dalam pernikahan ini sulit untuk disatukan, akhirnya bercerai. Boleh nggak bercerai? Ya boleh, kalau dalam pernikahan itu lebih banyak terjadi mudorotnya. Apakah lantas dengan perceraian itu Zainab binti Jahsy menjadi orang yang buruk? Apakah lantas dengan itu Zaid bin Harithah menjadi sahabat yang buruk? Justru dengan pernikahan itu ada hikmah yang bisa diambil. Ibu-ibu tahu kisah tersebut? Akhirnya setelah perceraian itu Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy.
Siapa sih Zaid bin Haritha itu? Zaid bin Haritha, Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Anak angkat itu menikah dengan wanita namanya Zainab binti Jahsy. Mereka menikah, akhirnya mereka bercerai. Lalu Rasul menikah dengan Zainab binti Jahsy, menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Boleh nggak? Boleh. Apa hikmah dari ini semua? Bahwa anak kandung nggak sama dengan anak angkat. Itu yang mau Islam tunjukkan, bahwa ada hal-hal yang berbeda. Anak adopsi atau anak angkat dengan anak kandung itu berbeda. Islam hendak menjelaskan itu lewat cerita ini, lewat kisah rumah tangga ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa hal-hal ini terjadi dalam kisah-kisah para sahabat. Atau misalnya ada seorang wanita namanya Atikah yang sangat mencintai Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian akhirnya karena saling mencintai justru jadi jauh sama Allah. Abdullah bin Abu Bakar jadi lupa sama Allah. Abdullah bin Abu Bakar jadi nggak mau berperang di jalan Allah SWT karena sibuk dengan Atikah, sibuk dengan istrinya. Sampai-sampai ayah dari Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyuruh mereka bercerai. Pernikahan ini membawa mudarat karena dengan pernikahan ini menjauhkan mereka semua dari Allah SWT. Akhirnya mereka bercerai. Apakah lantas Abdullah bin Abu Bakar jadi orang yang buruk? Enggak. Tetap orang yang saleh, Atikah tetap orang yang saleh, walaupun singkatnya nanti mereka kembali lagi. Ibu-ibu tahu Atikah juga mengalami pernikahan dengan beberapa orang sahabat lainnya. Setelah menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar syahid, kemudian menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syahid, kemudian menikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya menikah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau digelari dengan istri para syuhada. Apakah lantas seorang Atikah ini karena menikah berkali-kali lantas menjadi orang yang buruk? Enggak. Kenapa? Dikisahkan beliau melepaskan tuh karena melepaskan dunia atau karena diputuskan oleh Allah SWT karena kematian ya Bu. Maka Atikah ini digelari dengan istri para syuhada. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa selama ini saya bahas kisah rumah tangga yang indah-indah lewat rumah tangganya Rasulullah dengan Siti Khadijah, rumah tangganya Rasulullah dengan Siti Aisyah misalnya. Tapi kali ini saya lagi cerita tentang rumah tangga yang lain, ada bentuk yang lain. Yang memang pada akhirnya ya dilepaskan, perasaannya jadi enak, kita mau ganti. Kenapa Siti Khadijah itu sangat dicintai? Mari kita belajar rumah tangga harmoni yang terjadi di antara rumah tangganya Siti Khadijah dan rumah tangganya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ibu sekalian menjadi qurrata a'yunnya Rasul, seorang istri saja selama waktu hampir 20 tahun lebih dengan Siti Khadijah ibu sekalian. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Barulah Rasulullah bertanya, apa yang terjadi sesungguhnya? Siti Khadijah bertanya pada Rasulullah dan Rasulullah mulai bercerita bahwa ada yang terjadi seperti ini. Aku melihat ada seorang ibu ya, istri nggak bisa dengar suami, suami nggak dengar istri. Ada nggak di sini yang kalau istrinya nangis, suaminya malah ngorok? Ada nggak? Sabar ya Bu, sedih tahu itu rasanya, sabar ya. Atau ada nggak di sini yang ketika kita mau cerita atau kita mengatakan aku capek, suami mengatakan jangan ngeluh. Atau kita mau cerita, tahu nggak tadi di tempat kerjaku ada orang yang begitu begini, jangan gibahin orang. Ada jenis-jenis suami yang nggak jadi pendengar yang baik untuk istrinya. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau belajar dari kisah Siti Khadijah, pernikahan yang indah ini, bagaimana mereka saling menjadi pendengar yang baik. Siti Khadijah mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi dengan suaminya. Setelah mendengarkan, apakah mendengarkan saja? Tidak. Siti Khadijah tampil menjadi motivator untuk sang suami. Siti Khadijah mengatakan, tenang suamiku, engkau orang baik. Kadang-kadang Bu, pasangan kita lagi down, maka yang jadi motivatornya itu kita. Juga siapa yang jadi motivator? Ya enggak Bu? Jadi kadang-kadang istri ini harus ya itu dia ya, luar biasa ya. Minta kekuatan dari Allah untuk pasangan, motivator untuk siapa-siapa. Siapa yang nguatin kita? Ya Allah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Tenang suamiku, engkau ini orang baik, suka bantu orang, suka jalin silaturahmi. Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Jadi suaminya jadi pede lagi. Jadi kembali lagi percaya dirinya karena kata-kata yang menyejukkan dari seorang istri. Terus di sini ibu mengatakan, iya tunggu dulu dong, suami yang gimana dulu? Katanya Bu, dolim suami ibu bukan Firaun kan? Ntar kalau ngomong sama suami, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dulu Bu, doa dulu.
Nabi Musa aja kalau ngomong sama Fir'aun, kata Allah qaulan layyin, ngomongnya yang lembut-lembut ya. Nah ibu kan bukan permasalahan sang suami. Siti Khadijah memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Ayo kita pergi ke seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil, kepada Allah SWT, namanya Waraqah bin Naufal. Kita akan dengar dari dia apa yang sesungguhnya terjadi kepada dirimu. Jadi Siti Khadijah itu memberikan solusi atas permasalahan sang suami. Siti Khadijah berada di sisi Rasulullah SAW dalam suka dan duka sampai akhir hayatnya. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal dunia dan pada akhirnya bertahun-tahun kemudian Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah cemburu. Kenapa? Karena Rasulullah masih berbuat baik pada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Suatu ketika sahabat-sahabat Siti Khadijah datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah memberikan makanan kepada sahabat dan kerabat Siti Khadijah. Mulailah cemburu Siti Aisyah dan mengatakan, kenapa kamu masih mengingat-ingat wanita tua yang sudah wafat tersebut sementara engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik. Ibu kalau cemburu juga apapun diomongin bu, benar gak? Ya, Siti Aisyah juga cemburu. Namun Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Allah menganugerahi cinta terhadap Khadijah di sini di hatiku. Kemudian kata Rasulullah, dia wanita yang pertama kali beriman kepadaku di saat tidak ada orang beriman. Dia menyerahkan hartanya untuk perjuangan dakwah ini di saat orang-orang tidak memberikan hartanya. Dia memberikan aku keturunan di saat istri-istri lain tidak mampu memberikan keturunan atau tidak bisa memberikan keturunan. Maka terdiamlah lisan dari seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah paham betapa Rasulullah SAW mencintai Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah telah tiada. Di dunia ini Rasulullah gak bisa melupakan wanita itu. Kenapa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Siti Khadijah. Gak jam semuanya anggota keluarga bersama dengan Quran. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan istrinya makin solih, suaminya enggak, atau kebalikan. Kadang-kadang begitu, beruntunglah bagi ibu yang punya pasangan yang sama-sama sejalan misalnya. Beribadah bareng-bareng, alhamdulillah lebih mudah untuk menjaga anak-anak bareng-bareng untuk bersama dengan Quran, ibadah sama-sama. Tapi ada di antara kita yang istrinya makin soleh, suaminya makin kemana gitu. Ada yang begitu. Ujian hidup orang beda-beda masing-masing. Tapi yang jelas semuanya ada di tangan ibu. Ibu lah ratunya di rumah kan, ibu lah pemimpin di rumah kan, ibu buat kebiasaan itu di anggota keluarga. Gak ada zaman sekarang orang-orang yang gak bisa baca Quran, gak ada. Al-Quran itu asyifa, dia obat, dia petunjuk bagi kehidupan kita. Kita mau semua anak-anak kita, anggota keluarga kita itu dekat dengan Quran. Karena Quran yang membuat rumah jadi tenang. Berinteraksi dengan Al-Quran ada 5 cara. Pertama harus baca setiap hari. Kalau kita bilang kok ada ya orang fasih ya karena dia banyak baca. Kok saya gak fasih karena ibu kurang baca. Bener gak? Kok saya gak fasih-fasih karena ibu-ibu kurang baca Qurannya. Quran semakin dibaca semakin fasih lidahnya. Maka Quran itu harus dibaca. Dalam surah Muzammil ayat 4 dikatakan waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, dengan benar. Ibu baca Qurannya yang benar. Cari guru tahsin yang benar. Ini dalam rangka buat rumah jadi baiti jannati. Dibaca Quran itu, benar bacanya. Panggil guru tahsinnya. Baca sungguh-sungguh dengan betul. Kedua, Quran itu dihafalkan. Sampai sekarang saya selalu bilang ibu-ibu udah sampai juz mana ini? Jus alpukat apa jus jambu, apa jus stroberi mungkin, atau jus apa, jus mangga. Sampai jus mana ini? Udah berapa umurnya ini? Udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masa gak ada penambahan? Dari 10 tahun yang lalu masih sama, jus ama lagi, mending jus ama. Kalau sholat trikul lagi. Kulhu lagi. Kulullahu ahad, kula'udhu birabbin nas, kula'udhu birabbil falak. Itu aja muter-muter. Sampai anaknya udah pada apal. Ntar kalau jadi imam kulhu lagi nih kata anaknya. Malu nggak bu? Anak zaman sekarang hafalannya lebih banyak dibandingkan dengan ibu-ibunya, benar? Nah itu jadi motivasi buat kita. Quran mesti dihafalin dalam rangka untuk ketenangan di rumah. Ketiga, Quran itu harus ditadabur. Baca tuh artinya. Qurannya dibaca artinya, ini ayat lagi ngomongin apa sih? Coba. Ibu-ibu sholat tahu artinya enggak? Coba berapa puluh tahun ibu-ibu sholat? Coba kita cek bareng-bareng. Rabbighfirli, apa artinya bu? Warhamni. Bukan diikutin. Artinya apa? Kalau ayatnya mah ibu udah hafal, tiap hari dibaca untuk sholat. Rabbighfirli artinya apa bu? Ada yang nggak tahu nggak artinya? Tahu semua. Rabbighfirli warhamni. Kok sepi? Warhamni apa bu?
Kita minta Allah sayang sama kita ya. Wajibur nih apa? Kok sepi? Wajibur nih apa? Tutupi aib ya Allah. Ibu-ibu kira kalau ibu-ibu dipuji solehah banget karena ibu solehah, benar? Bukan. Karena Allah lagi nutup aib ibu-ibu semua, betul? Ibu-ibu kira orang-orang kita maksiatnya banyak, benar gak Bu? Jadi kita minta sama Allah, tutup aibku ya Allah, tutup ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni apa Bu? Angkat derajat ya Allah, warfa'ni warzuqni. Wahdini, berikan petunjuk ya Allah, wa'afini wa'fu'anni ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, berikan ampuni aku ya Allah. Itu ada loh di antara kita yang nggak tahu itu artinya apa. Itu udah puluhan tahun sholat nggak tahu artinya apa. Makanya kalau kita mau rumah kita surga, usaha yang kita lakukan adalah Quran dibaca, Quran dihafal, Quran ditadabur, ngerti artinya apa. Saya sering cerita juga, kenapa ketika sholat Ramadan deh, sering nggak? Imam lagi baca, tiba-tiba imam nangis. Sebagian orang nangis, sebagian orang, ini orang ngapain nangis ya? Ada gak Bu yang begitu? Ini orang kenapa pada nangis-nangis sih? Kenapa ada orang yang nangis, kenapa ada orang yang gak nangis? Yang nangis karena ngerti tentang apa ayat itu dibacakan. Yang gak nangis karena gak ngerti. Atau lagi doa deh, ada orang yang khusyuk sambil nangis, tiba-tiba kita gak nangis. Ini doa tentang apa? Gak tahu. Jangan-jangan setiap bahasa Arab ibu aminin. Ya, jadi Quran itu harus ditadabur. Jadi belajar, kita belajar, saya belajar, ibu-ibu belajar. Nggak bisa jauh-jauh dari Quran. Kita belajar cara baca Quran yang benar, kita belajar ngafalin Quran yang benar, kita belajar tadabur, kita belajar tafsir, kita ngerti itu ayat tentang apa. Kemudian kita ajarin Bu, ajarin. Kita mau keluarga kita baik, baiti jannati, rumah surga, hatinya terkoneksi terus dengan Quran, ajarin Quran itu. Kata Rasulullah apa? Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan ngajarin Quran. Ibu-ibu pandai ilmu-ilmu dunia lainnya. Masa ngajarin ngaji nggak bisa buat anak-anaknya? Umurnya udah berapa sekarang? Masih ada waktu untuk terus bisa belajar Quran, menghafalkan Quran dan ngajarin Quran. Terakhir Quran itu diamalkan. Jadi itu cara-cara supaya rumahnya jadi baiti jannati. Gak mudah dilepas-lepasin istilahnya, karena ada apa-apa larinya ke Quran lagi. Ibu tahu Quran itu asyifa, dia penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh badan yang sakit, penyembuh hati yang sakit, penyembuh dari sihir. Ibu-ibu sekarang ada yang sakit secara fisik gak? Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ditiupin, kemudian diusap ke tubuh yang sakit. Atau doa-doa dari Rasulullah banyak ya, as'alul bil arsyil azim ayyashfiyak misalnya. Atau doa lainnya lah, Allahumma rabbana sathibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa' li ghadir saqama. Banyak lah, tapi kalau ibu mau mudah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, usap ke tubuh yang sakit. Ibu-ibu hatinya lagi sakit enggak? Atau lagi baik-baik aja? Kelihatannya wajahnya sumringah sih, tapi kayaknya hatinya lagi menderita ini kayaknya nih. Time out katanya, Uma udah ceramahnya kelamaan katanya begitu. Dari tadi tuh disuruh berhenti, saya gak berhenti. Ibu-ibu hatinya lagi sakit gak? Hati sakit itu apa? Lagi marah sama orang, lagi benci, lagi iri, lagi dengki, lagi gak tenang. Hatinya itu namanya hati yang sakit, hati yang maril, yang lagi sakit. Hati yang sakit obatnya juga Al-Quran. Hati yang gelisah obatnya juga Al-Quran. Ibu-ibu kan nyari tempat healing nih, gimana ya aku melepaskan atau mempertahankan, gimana ya aku sedang gak baik-baik aja, obatnya gampang banget. Obatnya apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Gampang banget, tapi kita suka lupa Bu. Saya kan ceramah Bu ya, namanya penceramah pernah sedih gak Bu? Sedih lah. Jadi saya curhat sama teman saya, Bu, saya sedih begitu begini. 3 jam dia nasihatin saya bilang saya udah tahu ayatnya ini kan, hadisnya ini kan, hadisnya itu kan, kisahnya ini kan, kisahnya itu kan. Susah Bu ya. Kemudian akhirnya dia bilang gini, Oki, terakhir nih, capek nih nasihatin kamu nih. Ya. Terus dia bilang gini, obatnya tahu nggak apa? Obatnya kalau mau hatinya tenang, mau hatinya baik-baik aja. Tadi sholat malam segala macam udah dibilangin, kamu udah tahu, obatnya adalah puasa Daud. Bukan puasa Senin Kamis lagi nih, bukan puasa 3 bulan di 3 hari setiap bulan lagi nih, puasa Daud. Puasa Daud, puasa katanya. Puasa itu membuat emosi kita stabil,
puasa membuat kita lebih tenang, semua terkontrol. Kalau kita mau buat apa-apa kita lagi mikir, kita nggak mau buat dosa, saya lagi puasa. Kita mau ngomong apa-apa, saya nggak mau buat dosa, saya lagi puasa, begitu. Jadi sedemikian dahsyatnya itu puasa membuat kita menjadi baik-baik aja. Ibu-ibu ngerasa nggak sih kalau ibu-ibu lagi puasa, ibu sholat tuh ngerasanya khusyuk banget, ya nggak? Kalau ibu-ibu lagi puasa, ibu-ibu rasanya malas banget tuh, terlibat pada hal-hal yang nggak ada manfaatnya, malas tuh. Jadi teman-teman saya mengatakan coba deh puasa Daud, dan ternyata itu Masya Allah luar biasa. Sering kita dengar tapi ketika diamalkan kita perlu orang lain untuk ingetin kita. Jadi ibu-ibu di sini kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, ya selain sholat malam, selain baca Quran, selain amal-amal soleh lainnya, ternyata puasa adalah obat yang dahsyat juga untuk membuat kita baik-baik aja dalam menjalani kehidupan ini. Begitu ya Bu? Jadi resum pada hari ini, ringkasan pada hari ini adalah tadi kita sudah bahas bahwa kita makhluk sosial nggak bisa berdiri sendiri, tapi bukan berarti makhluk sosial nggak pilih-pilih teman. Ada beberapa jenis orang-orang yang harus kita jauhi dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12 tadi yang sudah kita baca. Kemudian kita beralih kepada kisah rumah tangga, di mana dalam kehidupan rumah tangga dalam surah Ar-Rum ayat 21 semua rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah, tapi dalam perjalanan kehidupan Allah membolehkan kok perceraian walaupun itu sangat dibenci menjadi jalan terakhir ketika mudorotnya lebih banyak, maka dipilihlah jalan itu. Dan ada beberapa kisah seperti Zaid bin Haritha dengan Zainab binti Jahsy, Atikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, yang mereka menikah dan akhirnya berpisah, tapi lantas tidak berarti mereka orang yang buruk, karena beberapa pernikahan memang harus diakhiri dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kita beranjak dan kita tutup pada hari ini dengan kehidupan rumah tangga yang baik, yang indah, yang kita bisa doa dalam surah Al-Furqan ayat 74 agar Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baik seperti rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Dan kemudian kita tahu bahwa cara untuk bisa membuat rumah kita menjadi surga adalah dengan anggota keluarga terlibat dengan Quran, anggota keluarga terlibat dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Dengan cara apa? 5. Dengan cara membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, kemudian dengan cara mengajarinya, dengan cara mengamalkannya. Kemudian tadi kita juga sudah bahas bahwa ternyata ada amal-amal soleh lain yang sering kita lupakan selain sholat malam dan Quran adalah puasa. Puasa membuat emosi kita lebih stabil, puasa membuat kita nggak mau terpengaruh melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, puasa membuat ibadah kita lebih khusyuk, puasa membuat jiwa kita lebih tenang. Itu resum pada hari ini. Silakan dicatat ya Bu ya, nanti di-share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya mau kasih satu video buat ibu-ibu semua pada hari ini, video di mana selama 10 tahun belakangan ini saya berkonsentrasi kepada pendidikan tahfiz anak-anak. Kita memberikan beasiswa untuk anak-anak kita dari seluruh penjuru Indonesia. Setelah mereka belajar hafal Quran 30 juz, belajar pendidikan agama, mereka harus mengabdi, mengajarkan Quran di seluruh pelosok-pelosok negeri. Setelah itu kita kuliahkan mereka dengan beasiswa, mereka jadi orang, mereka kembali melakukan estafet kebaikan itu. Nah pada hari ini insya Allah sebagian dari kita akan menjadi orang tua asuh mereka. Ya insya Allah kita akan mendukung perjuangan dakwah Al-Quran. Mungkin anak kita atau keluarga kita belum jadi penghafal Quran, tapi setidaknya dengan donasi yang kita berikan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang yang turut berjuang dalam perjuangan Al-Quran.